Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kesaktian Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, seringkali mendapat serangan percobaan pembunuhan. Pembunuhan direncanakan mulai dari Central Intelligence Agency atau CIA hingga pemberontakan DITII. Upaya-upaya tersebut semuanya gagal dan Soekarno selalu selamat. Selamatnya Soekarno tersebut banyak dikarenakan para pengawal yang sigap melindungi, namun ada pula yang dikaitkan dengan hal-hal mistis. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang hadir dalam peluncuran 3 buku seri sejarah Soekarno di Museum Nasional pada Kamis 30 Desember 2017 lalu didaulat menjadi pembicara kunci. Megawati mengatakan bahwa dirinya merupakan salah satu saksi sejarah sang proklamator. Saat membahas salah satu buku yang berjudul Mengincar Bung Besar, dia membuka fakta tentang berapa kali Bung Karno menjadi incaran pembunuh. Perencanaan dan pelaksanaan pembunuhan kepada Bung Karno itu 23 kali, ungkap Megawati. Yang pertama adalah rencana pembunuhan dari CIA. Dinas Keamanan Nasional Amerika Serikat khawatir terhadap sepak terjang Soekarno pasca konferensi Asia Afrika. Melalui Central Intelligence Agency atau CIA, Amerika hendak menyingkirkan Soekarno dan salah satunya melalui pembunuhan. Soekarno telah menyatakan dirinya sebagai non-kombatan atau tidak ikut berperang dalam Perang Dingin dan tidak ada neutral di mata mereka. Pembunuhan terhadap Soekarno tampaknya dipertimbangkan serius oleh CIA pada musim semi tahun 1995. Namun rencana pembunuhan tersebut tidak benar-benar terlaksana. Soekarno tetap dalam pengawasan Amerika Serikat dan melalui CIA kemudian berupaya menjatuhkan Soekarno melalui peristiwa gerakan 30 September 1965. Yang kedua ada 5 granat di Cikini. Pada 30 November 1957 malam di Sekolah Rakyat Perguruan Cikini, Soekarno hadir dalam malam amal hari jadi ke-15 sekolah Megawati dan Guntur anaknya. Ketika hendak pulang pada pukul 8:45 malam, sebuah ledakan terjadi. Soekarno kala itu baru akan memasuki mobil kepresidenan. Selang sebentar ledakan terjadi lagi dan orang-orang mulai panik dan berhamburan mencari selamat. Tidak sampai di situ, 2 granat dilemparkan dari sisi kanan dan kiri gedung ke arah Soekarno, menembus mesin, menghancurkan kaca depan, merobek-robek bagian dalam mobil menjadi serpihan dan meledakkan 2 buah ban, kata Soekarno. Granat terakhir dilemparkan dari seberang jalan dan menghancurkan bagian lain dari mobil kepresidenan. Dalam serangan tersebut, 10 orang tewas dan 100 lebih lainnya luka-luka. Sedangkan Soekarno selamat dari ledakan karena dilindungi oleh para pengawalnya. Mereka menutupi tubuh Soekarno dan menindihnya. Diketahui pelakunya adalah Yusuf Ismail, Sadon bin Muhammad, dan Muhtastrik bin Hussein. Mereka erat kaitannya dengan DITII, pimpinan Kartosuwiryo. Yang ketiga diberondong peluru seorang pilot. Daniel Munkar adalah seorang pilot tempur muda jet MiG-17. Kala itu beberapa tokoh militer dan sipil di Sumatera dan Sulawesi kecewa terhadap Soekarno karena perimbangan keuangan yang jomplang. Politik Soekarno yang mulai condong ke kiri kemudian memantik gerakan perlawanan di daerah, dan di Munkar tergabung di dalamnya Permesta atau PRRI. Dani mengaku mendapat perintah eksekusi dari Mayor Sutisna. Dalam pertemuan di Bandung, Sutisna menentukan bahwa sasaran tembak Dani adalah Istana Merdeka, tangki bahan bakar di Tanjung Priok, dan Istana Bogor. Pada 9 Maret 1960, Dani yang memiliki kendali penuh jet MiG-17 memberondong tangki bahan bakar Tanjung Priok hingga meledak. Kemudian ia meluncur ke Istana Merdeka dan menembaki bagian depan istana hingga tembok serta kacanya hancur. Dani lalu bergegas ke Istana Bogor untuk menyelesaikan misinya. Dan ternyata Soekarno selamat. Ketika peluru memberundung Istana Merdeka, ia sedang berada di Dewan Nasional
yang berjarak 20 meter. Yang selanjutnya adalah rencana ditembak saat Idul Fitri. Pada 9 Maret 1962, berdepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1381 Hijriah, sebuah upaya penembakan terhadap Soekarno direncanakan. 9 anggota DITII telah berkumpul pada satu pertemuan sebelumnya. Mereka adalah Dahyan, Harun, Abudin, Adri, Hidayat, Khalil, Hamdan, Anwar, dan Iding. Senjata telah disiapkan, antara lain 2 pucuk senapan Carl Gustav, 5 pistol, dan 1 granat. Belum jadi terlaksana, 2 anggota yaitu Iding dan Hidayat berseteru. Iding diduga berkhianat dan menyebabkan 3 anggota lainnya ditangkap. Rencana pembunuhan terhadap Soekarno akhirnya gagal karena penangkapan tersebut. Tidak menyerah pada kegagalan di Idul Fitri, para anggota DITII kembali merencanakan pembunuhan pada Hari Raya Idul Adha pada 14 Mei 1962. Ketika sholat Id sedang berlangsung, sebuah tembakan mengarah ke Soekarno dilepaskan. Sanusi, Harun, dan Hidayat adalah para eksekutor serangan itu. Namun Harun dan Hidayat mengurungkan pembunuhan itu. Harun menyembunyikan pistol di bawah tikar sholat dan Hidayat membuang granat ke sungai Cisadane. Dalam penembakan itu, 3 orang terluka dilarikan ke rumah sakit, sedangkan Soekarno tidak tergores sedikit pun. Selamatnya Soekarno ini kemudian dikaitkan dengan hal mistis. Ketika diperiksa, penembak mengaku melihat Soekarno yang dibidiknya ada 2 orang dan membuatnya bingung ketika hendak menembak yang mana. Tembakannya meleset dan mengenai bahu Ketua DPR Zainul Arifin, kata mantan Wakil Komandan Cakrabirawa melalui Sailan dalam buku Mengincar Bung Besar, 7 upaya pembunuhan Presiden Soekarno. Para pelaku yang merupakan anak buah Kartosuwiryo tersebut kemudian divonis hukuman mati, serta beberapa dihukum seumur hidup. Kartosuwiryo sendiri juga divonis hukuman mati pada 6 Agustus 1962. Namun beberapa upaya pembunuhan terhadap Soekarno masih berlanjut. Pada 1960, rombongan Presiden Soekarno baru tiba di lapangan terbang Mandai dan hendak menuju kota Makassar. Di tengah jalan, rombongan ditembaki dengan montir. Beruntung Soekarno lolos dari serangan itu. Setelah insiden penembakan, Soekarno masih melanjutkan perjalanan bahkan dengan jeep kap terbuka karena hendak disambut rakyat di kanan kiri jalan. Belakangan diketahui pelaku penembakan adalah gerombolan Khazar Muzakar, pemimpin DITII Sulawesi Selatan.